suaminya udah bener, kasihan pesertanya telinga sakit gitu ya, nggak bisa makan gitu ya. Bisa, Pak. Kesini nggak ya? Ada. Jadi kesini Pak Maju sama baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sehat semua ya? Terpancar dari wajahnya yang sumringah. Tapi saya belum mendapatkan jam makan siang gitu ya. Itu sudah sarapan semua? Belum. Sama saya dulu. Dari jam 8 pagi tadi sampai jam 11 baru selesai, 11.04 Pak. Lihat HP langsung dicek sama Pak Sekdi tadi, diingatkan. Dan sudah saya perkirakan sampai sini jam 11.15 atau jam 11.30. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng siang, Bapak Ibu sedaya, rekan-rekan sedaya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini pada hari Kamis tanggal 6 November tahun 2025 bertempat di hampir sama ya, sama-sama dari Papua. Kita semua dapat hadir dalam rangka kita ingin memberikan pelatihan, kita berlatih untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kita semua, khususnya teman-teman rekan-rekan dari Koperasi Desa Margopi hari ini hadir masing-masing koperasi desa hadir 2 orang di pelatihan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Pak Sekretaris Dinas Pak Wahyu, yang kami hormati Pak Kepala Bidang Koperasi Pak Bambang, yang sudah mengkonsolidasikan semua, memfasilitasi dan menyelenggarakan acara hari ini, dan yang kami banggakan Bapak Ibu rekan-rekan para ketua Koperasi Desa Merah Putih dan ketua siapa Pak? Pengurus ya, ada 2 orang yang hadir hari ini. Semoga kesempatan yang sangat baik ini bisa kita manfaatkan dengan baik dalam rangka meningkatkan kemampuan, mempersiapkan diri untuk era baru Koperasi Desa Merah Putih. Bukan untuk kita semua. Saya kira banyak hal informasi yang sudah kita terima teman-teman semuanya, bahwa salah satu program prioritas nasional pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Bapak Prabowo, beliau ingin agar seluruh desa di seluruh Indonesia ini berkembang ekonominya, bergulir ekonominya, dan koperasinya juga bisa berjalan. Salah satu dorongan dari beliau melalui program nasional atau program strategis nasional ini, beliau ingin agar setiap desa mempunyai namanya lembaga perekonomian yang kita sebut sebagai koperasi. Dalam ada sebuah koperasi desa Merah Putih yang saya kira sudah kita pahami bersama-sama masih tujuannya dari koperasi desa Merah Putih yang mungkin sudah disampaikan Pak Bambang atau Pak Wahyu nanti dalam sebagai pemateri. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal terkait dengan perkembangan baru ke depan yang kita ingin agar kita mempunyai optimisme bukan sebuah pesimisme. Hari ini pertumbuhan ekonomi nasional kita menurut Pak Menteri yang sangat populer, tahu Pak? Pasti tahu. Yang termasuk yang populer ya, Menteri yang populer saat ini Pak Budaya. Ekonomi kita sudah 5,04% dan potensinya masih cukup besar. Nah, kita harapkan ini ke depan, dan saya yakin kita juga sama-sama optimis Pak, ini agar pertumbuhan ekonomi
nasional juga yang diharapkan ditargetkan oleh Presiden sampai dengan akhir tahun 2030 mencapai 8%. Ini tantangan yang perlu kita jawab, salah satunya melalui ekonomi sirkular di desa. Siapa yang menggerak ekonomi sirkular di desa itu? Bisa koperasi, bisa badan usaha milik desa. Nah, saat ini yang kita latihkan kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana agar mengoperasionalisasikan koperasi desa ini bagaimana yang tepat, yang efisien, dan tentunya juga mengarah ke terobosan-terobosan bagaimana ekonomi sirkular di desa ini juga bisa bergerak dengan cepat. Kalau menurut saya, menurut kami, jadi pesimisme itu harus tetap sebagai sebuah kewaspadaan, karena kita ini tidak bisa tidak bisa memutarkan diri kita ini seolah kita itu tidak ada tantangan, tidak ada hambatan. Pesimisme itu adalah sebuah hambatan bagi kita semua untuk bergerak. Tetapi yang menyelimuti kita dengan sebuah mayoritas dalam langkah kita adalah optimis. Kenapa kita harus optimis? Untuk menjalankan sebuah lembaga seperti koperasi ini, badan hukum seperti koperasi ini, memang butuh optimisme dari pengurus yang terdepan. Karena kalau tidak dioptimiskan dari pengurusnya ini, maka ini menjadi sebuah kelemahan dari anggota koperasi itu sendiri. Artinya, pandangan itu seorang komandan, seorang pemimpin yang mampu dan mesti mampu untuk menggerakkan anggotanya atau bahkan calon anggota dari itu semuanya. Apalagi koperasi desa Merah Putih ini diarahkan agar bagaimana ekonomi sirkular di desa ini bisa bergerak sesuai dengan potensinya. Kita mengikuti waktu ada kunjungan Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, dia juga menyampaikan pada Bupati dan kita juga mendengar secara langsung. Jadi ekonomi sirkular di desa itu juga berbasis potensi. Nah, monggo Bapak Ibu teman-teman hari ini yang hadir dari Borobudur ya. Kemudian Mutilan, Borobudur coba tunjuk tangan. Ini namanya itu mereka ya. Lengkap ya desanya. Lengkap ada yang nggak ada? Jadi semua. Coba saya absen. Ajak sini ada? Apa Borobudur? Betul juga apa mungkin? Ajak sini. Karangrejo. Satu. Oh nggak jejer. Menang. Iya, kalau bukan muslim ya, tapi sebelahnya laki-laki. Karangrejo. Ya, bisa kandungan saja Pak. Boleh ya, biar seger. Kemudian Borobudur itu operasinya bagus itu ya. Udah proper itu operasinya namanya Opari dulu ya. Opari dulu sih. Opari. Bukan. Saya dulu malah terbuka ya. Jangan sampai bubar ya. Ini saya sama ketuanya Borobudur putih. Betul mau. Yang putih. Yang paling tinggi. Agogondo boleh Agogondo putih. Jadi Purno. Terus Tanjung Sari, desa paling kecil ya. Itu berapa? Bus kecil. Kok ini Pak? Apa nunggu kopinya Pak? Itu Tanjung Sari, Nawati. Mutilan juga ya, jangan sampai nanti ya. Mutilan, Kelurahan Mutilan ada.
Jadi koperasi kelurahan ya Pak ya, KDKMP Pak sekarang istilahnya ya, koperasi desa kelurahan. Sri dari Dibagi dua. Abelan itu menarik ya, yang ada nasi goreng itu Melayu ya, betul nasi goreng bukan Pak? Nama sudah Melayu. Oh Melayu. Pucuk Rejo, aja keji, Pak. Ya cukup kapal ya. Tapi kalau disebutkan inisial Burprana tahu. Apalagi kuntilanak. Gunung Pring, Pak. Gunung Pring. Oh iya, Osaka Gunung Pring ya. Ah iya. Untuk Gunung Pring. Nah, itu dulu Pak. Kalau mau bilang. Gunung Pring. Gunung Breng. Terminal Gunung Breng. Kalau malam mahal itu kendaraannya ya. Kalau tapi kendaraannya berarti harganya ya. Belum lagi. Oke. Berarti paling mahal itu nggak ada kendaraannya. Kalau kembaran ketemu itu lah. Berarti podo ya. Siapa yang pasar. Gunung Pring Sapur, Gunung Pring. Sakor ini. Kato. Ini. Ya, saya dulu pernah tahun 96 itu masih ada di Jambi, ketemu dengan teman saya, orang angkatan udara dari aku. Waktu itu desa Sun. dari Gunung Pring apa? Congkrang. Ada nggak orang Congkrang ini? Kenal oleh Mas angkatan udara? Asyik. Siapa ya? Itu teman saya di Sikat dari Jambi. Mas Taufik ya, benar. Salam Pak dari Pak Anda gitu ya. Itu Pak. Sekarang dia di Kota di Ngesi kan ya di Lalu di sekolah. Iya. Apa nggak kalian Mas Taufik? Kenal. Anak SMA 1 Mujilan kan? Kalau saya bukan asli Magelang Pak, saya dari Pasuruan. Jadi sekaligus anak di Pulau nanti Anda untuk melalui dari konsultasi operasi ya, bisa dimakan Pak Bambang. Jadi kalau mau tanya ya boleh bisa jawab semua. Kemudian sudah saya sebut ya, yang belum mana? Sama juga enggak? Oh, sama semua. Jagungan. Kemarin saya datang ke Salaman ke Kebonrejo. Kebonrejo pun di Indonesia. Festival Kebon Kliwon, pertama Kebonrejo itu luar biasa. Itu saya cerita. Jadi luar biasa Kebon Kliwon itu mengadakan festival Kebonrejo, festival Kebon Kliwon, termasuk kegiatannya sodako, bibit tanaman buah-buahan luar biasa bukan Pak. Tapi sayangnya jangan lain kali dibagi yang rapi ya. Kasih ada bangga, tapi itu agak nggak dapat bisa bagian. Padahal ada 2.000 bibit pohon buah, tapi ada yang tidak bagian akarnya yang habis. Karena begitu saya punya saya itu tidak tahu langsung ambil semua. Ambil ada bibit buah mangga, ada bibit buah alpukat, ada rambutan, ada durian. Saat ini juga tidak ada bibit buahnya, tidak ada. Saya cerita sedikit terkait dengan Kebonrejo. Baru tadi pagi, kami jam 8 sampai jam 11 rapat sesuai dengan perintah Pak Bupati. Insya Allah kita tahun 2026 kita akan mengajukan kalender event setahun dalam Kabupaten Magelang. Jadi selama ini kan event-event yang ada di Kabupaten Magelang ini kan parsial, muncul gitu. Tidak terkoordinasi dengan baik. Nah harapannya tahun 2026 sesuai dengan arahan Kabupaten Magelang, event-event tradisi budaya, kompetisi olahraga, perlombaan
tandingan yang kegiatannya di Kabupaten Gelang, insya Allah akan kita sinergikan dan kita kolaborasikan supaya masyarakat, terutama yang dari luar daerah, itu bisa mengetahui mulai minggu pertama Januari sampai dengan minggu keempat di bulan Desember 2026 tahu apa-apa di Magelang, tahu apa itu Magelang. Ini ada kaitannya juga dengan operasi di sana ini. Ya. Jadi kami termasuk yang beruntung tadi kemarin ditugaskan untuk mewakili Pak Bupati hadir di Desa Kebonrejo. Ini uniknya ada pembagian atau sembako tanaman buah ini. Dan insya Allah tahun depan, dan tadi sudah kita masukkan sebagai kalender event tetap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kebonrejo. Ini menarik. Belum pernah saya temui tradisi atau event-event di desa atau di kecamatan itu yang pembagian bibit tanaman buah-buahan baru di kebun Kliwon. Ini menjadi daya tarik tersendiri dan untuk menambah daya dukung pengunjung yang akan datang di festival itu, coba nanti kita event di desa tetap ada, tetapi kita harapkan juga bisa kita sinergikan dengan yang ada di Borobudur. Bapak Bupati Magelang berharap event itu bisa salah satunya ada di kawasan sekitar Borobudur. Kenapa? Karena kalau event besar itu ada di Borobudur sekitarnya, maka juga akan bisa menambah daya dukung pariwisata Borobudur. Dan tetapi tidak juga kemungkinan juga bisa kita selenggarakan di kecamatan atau desa yang lain di luar Borobudur. Ini harapannya ke depan. Pak yang dari Kebun Kliwon atau Kebonrejo, nanti festival itu bisa kita sinergikan dengan desa wisata di Borobudur. Karangrejo ada? Karangrejo? Borobudur? Tidak ada. Desa Karangrejo? Atau aja Kusumo? Bisa jadi kemungkinan ke depan bisa kita kerjasamakan antara Kebonrejo dengan Kusumo. Nanti akan kita bisa idenya seperti ini, misalnya ada festival atau bibit tanaman buah-buahan, expo tanaman buah-buahan kita juga dari mungkin bisa jadi dari luar daerah kita festivalkan di situ. Dan salah satu yang menarik nanti akan ada sodako pembelian bibit tanaman buah untuk masyarakat. Ini menjadi menarik sehingga ada daya tarik orang Borobudur sampai di situ. Ini cerita awal dari kami untuk menyemangati Bapak Ibu sekalian bahwa Bupati yang sekarang ini memang penuh ide dan gagasan dan terobosan. Kemarin beliau mengikuti penilaian tentang government inovatif award. Jadi ada 13 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya Bapak Bupati Magelang. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Sudah ada 13 kepala daerah termasuk Banyuwangi ini kalau tidak salah ada juga dari Kabupaten Malang termasuk Magelang. Beliau kita doakan bersama-sama hasil presentasi beliau besok akan inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Magelang sebagai kepala daerah bisa menjadi terbaik secara nasional. Amin. Kita doakan bersama-sama. Tepuk tangan boleh. Nah, saya berharap prestasi-prestasi yang akan kita toreh salah satunya adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Tepuk tangan sekali lagi. Walaupun awal, tapi Bapak Ibu sekalian boleh saling berkompetisi. Karena kita harapkan ada kompetisi yang sehat antara KDMP dengan KDMP yang lain. Sehingga nantinya ke depan, apabila ada koperasi Desa Merah Putih yang sudah berprestasi, nanti juga akan nyender daerah yang lain. Karena contohnya juga ada di daerah kita sendiri. Nah, Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita dorong ke depan, maka hari ini Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa mumpung ketemu dengan para narasumber dan pelatih yang saya kira juga tidak kita lakukan kemampuannya, bertanya sebanyak-banyaknya. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu ada juga yang punya pengalaman di bidang koperasi atau mungkin di bidang lembaga perekonomian, atau bahkan juga mungkin ada yang belum sama sekali punya pengalaman di bidang koperasi. Tetapi kalaupun ada pengalaman, kalaupun ada
pernah berkecimpung di korporasi. Tapi kalau satu hal menurut saya yang utama, kemauan yang kuat. Kalau tidak ada kemauan yang kuat, maka jangan harap kita akan sukses. Nah, saya berpesan pada teman-teman semuanya, dari pelatihan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu semuanya hadir karena kemauan yang kuat. Maksudnya kemauan bukan kemampuan. Kemauan yang kuat dan motivasi yang tinggi. Yang kedua, bahwa mari kita bersyukur Bapak Ibu terpilih sebagai pengurus koperasi. Yang pertama, kita niyati ibadah. Kenapa ibadah? Dengan kita duduk di koperasian, apalagi KDMP harapan bisa meningkatkan koperasi, maka kesempatan Bapak Ibu untuk bisa beramal, bisa bersedekah, walaupun itu sedekah bukan uang, tapi sedekah ilmu, atau pengaruh atau dorongan agar ekonomi bisa lebih cepat di desa. Nah, saya yakin ganjarannya itu luar biasa Bapak Ibu. Waktu satu hari mesti kerja 6 jam atau 7 jam itu bisa berlipat ganda ketika kita niati Bapak Ibu sebagai seorang pengurus koperasi yang kita niati untuk mensejahterakan rakyatnya. Nanti di Bapak Ibu itu nomor satu, kemauan dan motivasi. Yang kedua, tidak hanya itu, setelah kemauan itu kuat dan ada motivasi dorongan, dan tentunya juga kita niati dengan ibadah, kita juga butuh pelatihan dan pengalaman, menimba pengalaman dari yang sudah ahli ataupun yang sudah pengalaman. Nanti akan bisa didapat dari teman-teman narasumber yang kompeten. Kita bertanya sebanyak-banyaknya untuk bisa kita kembangkan di desa kita. Dan berikutnya Bapak Ibu semuanya yang ingin kita sampaikan, Bapak Ibu jangan terfokus kepada koperasi desa Merangkut itu harus ada apoteknya, harus ada gerai toko modern, harus ada bukan harus semua yang berbudaya itu ke depan besar. Tapi kadang-kadang kita tuh lupa yang ada di hadapan kita. Contohnya Pak, saya contohkan itu kecil itu gimana ya, Tanjung Mulyo. Bapak Ibu, Pak Bupati itu mencontohkan pada kami, koperasi di desa Mejing itu punya potensi besar. Karena kenapa? Potensinya sebagian besar desa Mejing, kecamatan Tanjung Mulyo itu mata pencaharian adalah perajin tempe dan tahu. Tanjusannya ada nggak sih? Nah, tanjusannya apa saya dari bilang tempe dan tahu. Ini saya salah satu usaha dari KDMP nanti bisa memfasilitasi kebutuhan bahan baku perajin tempe dan tahu. Itu akan nampak secara nyata manfaat dari koperasi di sana. Jadi jangan terpaku hanya toko, kemudian klinik, apotek, hal-hal tidak seperti itu. Melihatlah basisnya potensi dari desa itu sendiri. Potensinya beras, organik, kembangkan. Potensinya peternakan, kembangkan. Potensinya susu sapi atau susu kambing, kembangkan. Potensinya apalagi pariwisata, Candirjo itu Candirjo, ini sudah, misalnya, terima kasih ini sudah maju nih operasi pariwisata dan sudah melebur jadi operasi desain itu tidak ya? Enggak melebur, tetap bisa. Tapi justru malah bersinergi, ini enggak apa-apa. Tidak harus melebur, tapi tetap bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak terhadap itu tadi, dorong ini enggak. Saya kira enggak. Justru yang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar adalah bagaimana potensi itu bisa kita kembangkan lebih besar dan lebih optimal. Yang berikutnya, pengurus koperasi itu harus banting, karena menginisiasi awal itu butuh apa ya? Butuh ketabahan, butuh kekuatan batin kita. Jadi tahan batin itu mentalnya harus kuat. Jadi jangan kemudian ada masalah sedikit atau bahkan masalah besar kemudian meluluh sehingga tidak bisa diselesaikan permasalahan. Tapi yang penting nomor satu itu jujur dan bisa menjadi teladan bagi anggotanya. Saya kira ini berlaku untuk semua koperasi.
ketika pengurus yang tidak jujur dan menyimpang, maka jalan arah koperasi itu akan bisa berkembang. Dan ada seperti zaman-zaman dulu mungkin kita sudah punya pengalaman, cerita pengalaman koperasi karena pengurusnya tidak bisa menjadi contoh yang baik, apalagi sampai menyalahgunakan aset keuangan negara sehingga koperasi jadi bubar. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, marilah kita jadikan momentum koperasi desa Merah Putih ini menjadi sebuah jalan, salah satu jalan untuk pengembangan ekonomi dan bergulirnya ekonomi yang lebih baik di desa. Karena kalau basisnya potensi, maka petani, peternak, pengusaha, UKM yang ada di desa itu bisa diwadahi melalui koperasi. Anggotanya banyak. Walaupun sekarang rata-rata mungkin masih belum banyak ya. Tapi harapannya kalau anggotanya itu berbasis potensi, maka akan semakin banyak dan anggota itu juga akan bisa mendapatkan akses fasilitas dari pemerintah atau pemerintah daerah melalui bergabung dengan koperasi itu sendiri. Baik Bapak semuanya, melalui forum ini nanti kami berharap kita bisa menimba banyak ilmu dari para narasumber. Harapannya dengan sumber daya yang baik, akal yang baik dan Bapak Ibu semuanya, kemampuan berpikir semakin baik, maka menjadi bekal yang kuat untuk koperasi desa Merah Putih bisa berkembang dengan pesat dan bisa memberikan manfaat secara langsung dan berdampak demi peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat di Kabupaten Magelang di desa kita semua. Dan yang terakhir terkait dengan program makan gizi gratis sesuai dengan arahan Kepala BDN atau Badan Gizi Nasional dan arah kebijakan Kabupaten Magelang, semua bahan baku yang dibutuhkan oleh SPPD atau dapur MBG itu diminta berasal dari potensi lokal Kabupaten Magelang. Jadi tidak mengambil dari lain, kecuali yang tidak bisa kita produksi. Nah, ini kita ambil dari koperasi desa Merah Putih karena sesuai dengan ketentuan dari BGN, pasokan untuk SPPD itu salah satunya berasal dari pada KDRP atau BUMDes. Nah, ini peluang bagi Bapak Ibu semuanya bisa mengkonsolidasikan potensi yang ada di kita semua untuk bisa mensuplai, memberikan pasokan bahan baku untuk program NBG. Satu NBG itu mengampu 3.000 sampai 3.800 bahkan sampai 4.000 siswa. Coba kita lihat satu hari memasak kebutuhan untuk 3.000 orang saja, itu sudah uang bergulir berapa? Harapannya melalui koperasi desa Merah Putih ini semua bisa bermanfaat untuk petani, ternak yang berasal dari desa atau bekerjasama dengan desa-desa yang ada di tetangga. Basisnya potensi. Nah ini kalau saya boleh katakan ini bisnis yang pasti. Jadi tidak mencari pasar itu jalan sendiri. Karena regulasi ditentukan oleh BDN, pasokan itu nantinya ditanggung dari koperasi desa. Kalau ada kalau ada studi yang tidak mau menerima dari koperasi, itu menjadi catatan kita dan akan kita berikan perhatian karena di regulasinya BDN itu padannya adalah koperasi desa. Tinggal kita mau tidak memadai atau konsolidasi potensi desa. Jadi itu Bapak Ibu semuanya sudah waktunya makan siang ya. Sudah baik kalau saya teruskan dan saya izin Pak Bambang, Pak Wahyu, Pak Sedri, selalu saya langsung ke Ibu karena mengikuti kegiatan ada kegiatan ruang aspirasi yang dihadiri oleh Bupati dan jajaran Forkopimda. Dan kebetulan kami juga mengikuti kegiatan di Kecamatan Bogor. Bogor sudah kalau nggak salah mengkilat beberapa salaman sambung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan peningkatan kapasitas pengurus KDMP Kabupaten Magelang untuk angkatan pertama, saya mengatakan dibuka.